Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa man nasyarahu wa man walahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, nikmat, rahmat dan izinnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Hilman Hidayatullah SAG. Semoga Allah curahkan rahmat, kasih sayang, keberkahan kepada kita, dan semoga Allah senantiasa menyelimuti kita dengan rahmatnya. Sholawat, salam dan sanjungan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya sampai akhir kepada kita semua. Kita berharap di akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, sebelum kita mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz, terlebih dahulu seperti biasanya kita kirimkan suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang cintai. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman Islamnya, dan semoga ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kita yang pada hadir pada hari ini, semoga Allah senantiasa memberikan sehat walafiat sehingga kita tetap komit, konsisten memakmurkan Masjid Al-Furqan yang kita cintai bersama. Illa hajini wa laqnatus solehah wa illa haratini muabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidillahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, setelah kita mendengarkan ta'lim subuh, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan, dipersilakan nanti setelah kajian-kajian yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Hilman Hidayatullah SAG. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ar-raufir rahim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum fi siratil mustaqim. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته، وإلى حضرة المؤلفين الشيخ محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي والإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمة الله عليه، وإلينا الحاضرين والحاضرات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
masih diberi kemudahan untuk terus melakukan upaya kita dan ikhtiar kita ya dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ta'lim kita ya dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin pagi ini telah sampai pada al-qismu tsalitsu minan nazafah ya, bagian yang ketiga dari pembahasan tentang kebersihan. Nah, bagian pertama, bagian kedua sudah ya. Bagian pertama yaitu bagaimana kita belajar mensucikan diri ya, pakaian, tempat gitu ya, dari najis ya. Bagian pertama itu jadi bersuci dari najis. Nah, bagian kedua juga sudah kita kaji sebelumnya, yaitu bersuci dari hadas ya, bersuci dari hadas. Nah, dua ini, bagian pertama dan bagian kedua, bersuci dari najis dan bersuci dari hadas, wajib hukumnya untuk ibadah-ibadah tertentu yang memang mensyaratkan kesucian gitu. Misalnya sholat gitu ya. Berarti bersuci dari najis wajib, bersuci dari hadas juga wajib. Nah, kalau bagian yang ketiga ini ya, ini hukumnya sunnah gitu ya, tidak wajib. Jadi ini untuk menambah kesempurnaan ya pengamalan iman kita, karena bukan hanya thaharah yang bagian dari keimanan, walaupun thaharah itu menempati porsi yang lebih besar ya. At-tahuru syatrul iman, kesucian itu separuh dari iman. Tetapi kebersihan juga merupakan bagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan juga bagian dari iman. Jadi bagian yang ketiga ini adalah penyempurnaan ya, pengamalan iman dan keislaman kita ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah beliau sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Karena itulah kita tetap ya, selalu berupaya ketika kita belajar agama, maka kita harus belajar ya dari orang yang telah menerima ilmu ini secara turun temurun, sambung menyambung ya, sanadnya tersambung, bahwa betul guru-guru kita telah menerima ilmu agama ini, ajaran ini betul sumbernya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya adalah kitab ini ya, yang kitab induknya ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Ya, oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, al-qismu tsalitsu minan nazafah, bagian ketiga dari kebersihan. At-tanzif 'anil fudulatit thahirah, membersihkan ampas-ampas yang suci ya. Maksudnya ampas dari tubuh sesuatu yang berlebih dari tubuh kita ya. Jadi saya terjemahkan praktisnya ampas Pak gitu, ampas-ampas yang suci yang ada di tubuh kita. Wahia nau'ani. Nah, ampas suci dari tubuh kita ini ada dua macam. Ausakhun wa ajza'un. Yang pertama adalah kotoran gitu, kotoran. Wa ajza'un, dan yang kedua adalah bagian tubuh gitu. Jadi ampas tubuh kita ini ada dua macam. Satu kotoran yang keluar dari tubuh kita, yang kedua memang merupakan bagian dari tubuh kita yang tumbuh gitu, yang tumbuh. Tapi ketika sudah mencapai taraf yang berlebih, maka patut dikurangi. Contohnya apa Pak? Kuku gitu. Kuku itu kan bagian dari tubuh kita, tapi dia terus tumbuh. Nah, ketika sudah kelebihan panjangnya, berlebihan, maka
dibersihkan. Itu contoh bagian tubuh ya, ampas suci pada tubuh kita yang merupakan bagian tubuh. Nah, kalau yang pertama kotoran tubuh gitu. Kotoran tubuh tapi ini yang suci ya, bukan kotoran yang najis, karena kalau kotoran yang najis sudah dibahas di bagian pertama. Ini kotoran yang suci gitu. Kotoran suci misalnya apa? Ya misalnya mohon maaf gitu, cairan yang ada di hidung kita, di dalam hidung, ingus, lendirnya itu kan kotoran, tapi tetap hukumnya suci. Nah, inilah bagian ketiga. Jadi di bagian ketiga ini ya kita akan mempelajari bagaimana ya membersihkan diri dari ampas-ampas suci yang ada di tubuh kita gitu ya. Nah, bagian ketiga ini dibagi dua ya. Yang pertama adalah kotoran suci yang ada pada tubuh kita, kotoran kotor. An-naw'ul awwalu al-awsakhu war-rutubatul mutarashshihatu. Ya, bagian pertama dari ampas tubuh yang suci adalah kotoran dan zat basah yang mengalir. Wa hiya thamaniyah. Dan ini ada 8 macam, ada 8. Apa saja? Al-awwalu ma yajtami'u fi sya'rir ra'si minad darani wal qamli. Yang pertama adalah apa yang terkumpul di rambut kepala, minad darani berupa kotoran, wal qamli dan kutu. Nah, gitu. Ya, nah ini yang dimaksud dengan kategori kotoran tubuh yang pertama. Jadi ya, ada 8 kotoran tubuh yang patut dibersihkan ya. Nah, yang pertama adalah kotoran yang ada di rambut kepala ya, daki-dakinya, debu-debu. Kemudian kalau yang ada kutu berarti juga kutunya harus dibersihkan. Fatanzifu anhu mustahabbun bil ghasli wat tarjili wat tadhini. Ya, membersihkannya bagaimana? Membersihkannya mustahabun, disunahkan, bil ghasli, dengan dicuci ya, dengan dicuci, maksudnya keramas berarti ya. Kalau nyuci rambut kepala kan kita nyebutnya keramas, dicuci gitu. Wat tarjili, dan disisir gitu ya, terutama ada sisir serit misalnya ya di kita. Nah, itu untuk membersihkan kutu. Nah, gitu. Jadi sisir serit itu nah ya, jadi membersihkan kutu, disisir. Wat tadhin, dan diminyaki gitu ya. Minyak rambut. Jadi minyak rambut yang membersihkan ya, merawat kesehatan rambut. Izalatan lisya'athi anhu ya, untuk menghilangkan kekusutan rambut gitu. Jadi di sini berarti jelas Islam mengajarkan kebersihan sekaligus kerapihan gitu ya. Bersih dan rapi ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yudahhinu sya'ra wa yurajjiluhu ghabban wa ya'muru bihi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminyaki rambut ya. Jadi Rasulullah SAW meminyaki rambut, artinya beliau menggunakan minyak rambut walaupun jenisnya tidak seperti minyak rambut zaman sekarang ya. Wa yurajjiluhu ghabban, dan menyisir rambut. Ghabban dengan berselang hari gitu. Ya, dengan berselang hari. Wa ya'muru bihi, dan beliau memerintahkan hal itu ya. Jadi meminyaki rambutnya enggak tiap hari kalau berdasarkan riwayat ini gitu. Tapi ada juga riwayat yang berbeda gitu ya. Ini berdasarkan kesaksian sahabat yang berbeda gitu. Nah, itu yang pertama Pak ya. Jadi kotoran di bagian rambut kepala gitu. Atsani, lalu yang kedua, ma yajtami'u minal wasakhi fi ma'atifil udhuni gitu.
kotoran yang terkumpul di lekukan-lekukan telinga. Ya, lekukan telinga ini kan banyak lekukannya nih di daun telinga kita. Nah, itu dibersihkan juga. Bagaimana cara membersihkannya? Wal mashu yuzilu ma yazharu minhu. Usapan artinya dengan cara diusap, ya, itu sudah dapat menghilangkan kotoran yang tampak, ya, pada daun telinga, kotoran di bagian luar ini, ya. Ya, seperti saat kita berwudu misalnya, ya. Nah, itu berarti ketika orang berwudu dan dia melakukan salah satu sunnah wudu, kalau dalam mazhab Syafi'i ini sunnah, ya, mengusap telinga, ya, saya katakan saya ulangi, dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita sunnah itu mengusap telinga. Nah, berarti dia sudah sekaligus mengamalkan juga ini, ya, yang bagian ketiga gitu, membersihkan, ya, lekukan-lekukan daun telinga gitu, ya. Jadi sekaligus itu. Malah kalau yang wudunya 5 kali, ya, 5 waktu salat, berarti sehari 5 kali. Insyaallah tuh muslim yang rajin, ya, berwudu, maka ia akan selalu dalam kondisi bersih itu, ya. Nah, itu. Wa ma yajtami'u fi qa'ri samakhai udhunaihi, ya, dan juga kotoran yang terkumpul di bagian dalam 2 lubang kedua telinganya, lubang ini di dalam, ya, bagian dalam. Jadi kalau tadi kita ketika wudu misalnya mengusap itu hanya membersihkan bagian luar. Tapi kan juga ada kotoran kuping, atau kadang kita menyebutnya tahi kuping gitu, ya. Nah, itu di bagian dalam. Lalu bagaimana membersihkannya? Fayambaghi ayyunazzifa birifqin 'indal khuruji minal hammam, ya. Maka sepatutnya, ya, seseorang membersihkannya dengan lembut. Hati-hati, karena bagian dalam telinga kita lebih peka, banyak bulu-bulu halus, serat-serat halus dan saraf. Jangan sampai gendang telinganya rusak gitu, ya, karena terlalu kasar, ya, dalam membersihkan telinga. Nah, apalagi mungkin orang-orang yang suka ngorek kuping nih, waduh, kalau udah ngorek kuping kayaknya udah asik banget sampai merem melek tuh mata gitu, ya. Nah, itu hati-hati, ya, gitu, awas jangan sampai merusak, ya, gitu, sel-sel saraf, ya, bagian-bagian dalam telinga gitu. Ada Pak yang sampai keasikan gitu terus akhirnya sampai melukai, kemudian bernanah gitu kan, yang kalau bahasa praktis jadi congean gitu, ya. Nah, naudzubillah itu kenapa? Karena terlalu kasar membersihkan bagian dalam telinga, keasikan gitu. Waduh, asik. Udah bersih masih aja terus digosok, diputar-putar. Iya. Nah, kalau sekarang mungkin alhamdulillah ada alatnya yang lebih mudah, cotton bud. Nah, betul Pak. Pakai cotton bud, ya, dengan halus, tapi halus saja. Dengan halus pakai cotton bud. Cotton budnya bisa dibasahi sedikit misalnya dengan minyak zaitun, ya, minyak zaitun. Tapi setelah itu dilap lagi dengan cotton bud yang kering gitu, ya, gitu. Kenapa dibasahi? Supaya mengikat kotorannya lebih mudah, ya, apalagi minyak gitu, ya. Nah, kenapa minyak zaitun? Hanya minyak zaitun minyak yang diberkahi gitu. Jadi kita minta keberkahan juga gitu, ya, keberkahan minyak zaitun supaya pendengaran kita nih juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pendengaran, orang yang diberi pendengaran yang diberkahi itu alhamdulillah beruntung, Pak. Karena kan salah satu yang dimintai pertanggungjawaban pendengaran, ya, pendengaran gitu, pendengaran, penglihatan dan hati gitu, ya. Nah, kalau pendengaran kita diberkahi berarti insya Allah selamat. Pendengaran kita nggak akan mau nih mendengar hal-hal yang negatif gitu. Jadi kalau
dengar ketemu ada orang kumpul gitu kan, wah ini lagi ngegibah, panas Pak kuping kita, nggak mau, nggak betah gitu. Tapi kalau nggak diberkahi malah asik, wah nyari-nyari malah gitu. Ya, datang ke majelis pengajian juga malah niatnya pengen nyari gosip gitu. Nah itu berarti pendengarannya kurang diberkahi. Tapi kalau diberkahi, insya Allah pendengaran kita hanya mau mendengar hal-hal yang positif. Berarti insya Allah kita jadi selamat, ya, gitu. Nah dahulu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ini salah satu sejarah yang populer tentang beliau, bahwa ketika beliau berangkat Pak, ya, ke majlis atau ke masjid, ya, ke majlis tempat beliau belajar gitu, tempat beliau mengaji kepada Imam Malik misalnya, beliau menutup lubang telinganya Pak, beliau sumbat lubang telinganya, ya, beliau sumbat supaya dalam perjalanan, ya, dari tempat tinggal ke masjid atau ke majlis, beliau tidak mendengar omongan-omongan orang yang negatif. Itu Pak, saking waroknya menjaga pendengaran. Gitu. Beliau nggak mau ada hal-hal yang negatif masuk ke telinga beliau, terdengar oleh telinga beliau, tutup. Gitu. Ya. Nah begitu juga mungkin, ya, usaha para santri yang dalam video yang pernah heboh itu Pak. Kan ada santri datang ke suatu tempat, di tempat itu ternyata ada musik yang lagi disetel gitu. Terus santrinya semua nutup telinga kan gitu. Itu kan sempat juga viral tuh, ya. Itu ya, macam-macam kan komentarnya, ada yang pro, ada yang kontra. Padahal sebenarnya itu sederhana, mereka adalah santri yang sedang berusaha menjaga, ya, menjaga pendengaran mereka agar terhindar betul-betul usaha mereka menghafal Quran, karena mereka sedang menghafal Quran ini tidak terganggu dengan suara-suara lain Pak, karena khawatir terekam, masuk akhirnya terekam, itu mengganggu rekaman hafalan mereka tentang Al-Quran. Jadi bukan berarti mereka mengharamkan musik, benci musik, tidak. Itu justru mereka sudah berusaha mengamalkan pada tingkat level yang lebih tinggi gitu ibaratnya, ya. Gitu. Nah, itu pendengaran Pak, ya. Jadi telinga bagian yang kedua adalah kotoran di telinga, bagian luar maupun bagian dalam. Bagian luarnya kita usap, ya, berarti dengan tangan kita yang sudah dibasahi air. Bagian dalamnya kita bersihkan dengan lembut, ya. Nah di sini ada keterangan indal khuruji minal hammam, ketika keluar dari kamar mandi, membersihkan bagian telinganya. Di sini, ya, ada keterangan indal khuruji minal hammam, ketika keluar dari kamar mandi. Artinya itu sebaiknya dilakukan di luar kamar mandi supaya kita tidak berlama-lama di kamar mandi, karena membersihkan bagian dalam telinga tidak secepat membersihkan bagian luar. Jadi di kamar mandi itu kalau bisa udah lakukan hal perlu yang memang hanya, ya, bisa dilakukan di dalam kamar mandi, gitu, ya, gitu. Kemudian yang ketiga, as-salisu ma yajtami'u fi dakhilil anfi, yaitu kotoran yang terkumpul di dalam hidung, ya, baik lendirnya yang bening maupun yang, ya, keruh, ya, itu bersihkan. Caranya bagaimana? Wa yuziluhu bilistinsyaqi walistinthar, gitu, ya. Dan seseorang dapat menghilangkannya atau membersihkannya dengan istinsyak, ya, menghirup air ke dalam hidung, walistinthar, dan mengeluarkannya lagi, mengeluarkan air dari dalam hidung, gitu, ya. Jadi jangan hirup ditelan, jangan Pak, ya, jangan ditelan, gitu, ya, gitu. Apalagi lagi puasa, aduh, jangan, gitu. Kan ini
ada kotoran di sini. Kalau kita hirup terus ditelan ya berarti kotorannya malah masuk. Dihirup airnya terus dikeluarkan kembali, ya. Nah, itu cara membersihkan kotoran di dalam hidung. Apalagi ar-rabi'u, yang keempat, ma yajtami'u 'alal asnani wa tarafil lisani. Kotoran yang terkumpul di gigi, wa tarafil lisan, dan sisi permukaan, ya. Di sini sisi taraf itu sisi, daerah artinya area lidah gitu, ya. Jadi yang kotoran gigi dan area lidah gitu. Nah, bagaimana idza lam yata'ahad fayuziluhu siwaku wal madmadatu, ya. Bagaimana membersihkannya? Membersihkannya dengan bersiwak, bersikat gigi. Jadi siwak, ya, kalau zaman dahulu dengan kayu, biasanya pakai kayu arok namanya, yang bisa kita beli di toko-toko perlengkapan muslim, toko-toko herbal biasanya ada, ya. Nah, itu kayu arok, dan kayu arok itu memang memiliki kandungan khusus yang sangat bermanfaat buat gigi. Makanya sekarang pun banyak pasta gigi modern, ya, yang salah satu bahannya dari kayu arok yang biasa digunakan untuk siwak oleh Nabi SAW dan para sahabat dahulu. Ya, banyak sekarang sikat gigi tuh, ya, gitu kandungannya. Bahkan ada yang ngasih mereknya aja siwak gitu, ya. Pasta gigi dikasih merek siwak karena bahannya dari kayu yang biasa digunakan siwak, ya. Nah, terus bagaimana memang kriteria siwak? Nah, siwak itu ya sederhananya adalah sikat gigi, Pak. Afdalnya ya pakai itu tadi, kayu arok, itu paling afdal, ya, gitu. Nah, sekarang gimana kalau kita pakai sikat gigi modern biasa kan, gitu. Kemudian pakai pasta gigi, gitu, ya. Nah, itu apakah termasuk siwak juga? Termasuk, Pak. Itu termasuk bersiwak, gitu. Artinya tetap itu bernilai ibadah sebagai pelaksanaan sunnah bersiwak. Yang penting memang ada niat siwak di hati kita. Jadi setiap kita sikat gigi, ya berarti jangan lupa niat bersiwak. Bahkan bersiwak pun ketika tidak ada alat sama sekali bisa dilakukan dengan jari kita. Ini siwak ketika tanpa alat, Pak. Saat kita berwudu misalnya kan, ya, setelah cuci tangan sebelum kita mulai wudu, kumur-kumur kan, nah itu berarti siwak dulu, itu pakai ini, Pak, perut jari, tapi jarinya dicuci dulu, dibersihkan, ya. Dan tangan kanan, jangan tangan kiri yang memang biasa digunakan untuk beristinja. Nah, ini boleh, Pak. Jadi setiap kita berwudu, ya, sebelum kumur-kumur bagian dari wudu, nah kita nambah pahala, Pak. Nih, bersiwak. Berarti dapat sunnah siwak sebelum wudu ke jari, gitu, ya. Itu. Jadi yang dinilai siwak tidak hanya yang menggunakan kayu arak, ya. Wal madmadah, dan juga dengan berkumur-kumur. Apalagi sekarang alhamdulillah sudah ada zat, ya, yang zat tambahan tuh untuk membantu membersihkan mulut, ya, gitu. Tapi kan nggak boleh nyebut merek, ya, nggak boleh, ya, soalnya nanti jadi iklan, ya. Soalnya saya nggak tahu namanya apa tuh kalau kita nggak nyebut merek, ya. Pokoknya zat kumur-kumur deh, ya, gitu. Yang biasanya rasanya jadi mulut lebih bersih, lebih kesat, gitu. Ya, tapi jangan sering-sering juga kata dokter. Kalau terlalu bersih nggak bagus juga, karena kalau terlalu bersih nanti bakteri baiknya juga berkurang, gitu, ya. Karena nggak semua bakteri itu buruk, ya. Di mulut kita ini ada bakteri baik yang memang diperlukan juga oleh kita, gitu. Jadi kalau terlalu bersih dan bakteri baiknya jadi nggak ada juga, ya, gitu. Nah, itu membersihkan gigi dan lidah. Jadi ketika sikat gigi atau siwak, ya, jangan lupa bagian lidahnya juga
itu bagian lidahnya juga gitu ya. Walaupun ketika kita membersihkan bagian lidah lebih lembut ya, jangan sekencang waktu gosok gigi ya, kasihan lidahnya ntar lecet gitu. Ya, pelan-pelan. Nah kan kalau disikat gigi sekarang biasanya untuk membersihkan lidah tuh bagian belakang dari kepalanya ya. Kalau kepala sikat gigi bagian depannya bulu sikatnya, bagian belakangnya tuh ada garis-garis guratan. Nah itu untuk membersihkan lidah ya gitu. Nah kemudian al-khamisu, yang kelima, ma yajtami'u fil lihyati minal wasakhi wal qamli ya, kotoran dan kutu yang terkumpul di jenggot. Nah waduh, ini gimana ceritanya jenggot sampai ada kutu gitu ya. Mungkin jenggotnya lebat banget, udah gitu malas ngebersihin gitu ya sampai jenggotnya kutuan gitu. Ya artinya ini tetap ada kemungkinan seperti itu gitu. Ya gimana yang diajarkan oleh agama, ya bersihkan berarti ya. Bersihkan idza lam yata'ahad ya, kalau ya seseorang tidak biasa, artinya jarang membersihkan, tidak terbiasa membersihkan. Tapi kalau dia ada rutin rajin membersihin ya, kalau Rasulullah SAW itu sehari 2 kali kalau membersihkan jenggot, membersihkan merapikan jenggot ya. Dalam salah satu riwayat hadis termasuk yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab induknya ini Ihya Ulumuddin ya, membersihkan jenggot Rasulullah SAW itu 2 kali dalam sehari gitu ya. Nah kalau yang nggak punya jenggot ya aman ya, berarti bersih itu klimis ini tuh nggak ada ya. Berarti apa, kita ada kehilangan salah satu sunnah nih kalau yang nggak punya jenggot. Iya kan? Kita nggak bisa ngamalin sunnah yang ini, yang nomor 5 nih. Ya, gitu ya, gitu ya, gitu. Ini tinggal disesuaikan dengan kondisi masing-masing, Pak ya, gitu. Kesunahan jenggot, nih ingat ya, kesunahan jenggot disepakati oleh para ulama. Nah, cuman kan tinggal prioritas, Pak, prioritas ya. Nanti kita lanjutkan dulu sedikit. Gitu. Wa yustahabbu izalatu dzalika bil ghasli wa tasrihi bil mushti, dan disunahkan ya membersihkan kotoran di jenggot tadi ya, bil ghasli dengan dicuci ya, dibasuh berarti dengan air mata, wa tasrihi bil mushti, dan menyisirnya dengan sisir. Jadi hanya banyak disisir gitu ya. Jadi yang punya jenggot panjang harus punya sisir juga buat jenggot, ada sisir jenggot gitu biar rapi. Wa tarku sya'athi fil lihyati izharan lizuhdi wa qillatil mubalati bin nafsi mahdhurun. Membiarkan ya kekusutan jenggot, artinya enggak dirapihkan untuk menampakkan kezuhudan gitu, dan menampakkan seolah-olah ia tidak peduli dengan dirinya sendiri ya, kurang peduli, tapi lebih peduli dengan urusan agama misalnya gitu kan, seolah-olah. Mahdhurun itu suatu hal yang diperingatkan, artinya berarti tidak baik ya kan, jadi riya namanya kan gitu ya. Membiarkan jenggot kusut biar dikira orang zuhud gitu ya, biar dikira sufi gitu ya, penampilan kumel, kucel, berantakan, lusuh gitu ya. Bahkan ada yang pernah saya ketemu orang pakai gamis nggak dicuci-cuci, Pak, seperti katanya ngamalin tasawuf, yang nggak begitu tasawuf gitu kan. Tasawuf itu kita belajar mencapai hakikat, tapi bukan dengan mengabaikan syariat, tidak
gitu ya. Tidak ya, hati-hati. Jadi jangan begitu. Wa tarkuhu syughlan bima huwa ahammu minhu mahbubun. Tetapi ya, membiarkan jenggot kusut karena sibuk dengan hal yang lebih penting, sesuatu yang lebih penting, mahbubun, itu dicintai. Nah, ini kan berarti menunjukkan prioritas, Pak. Prioritas. Jadi andaikan ada seseorang kemudian tidak bisa mengamalkan suatu sunnah, tetapi karena sibuk dengan sesuatu yang prioritasnya lebih tinggi, misalnya tingkat sunnahnya lebih tinggi, atau bahkan dengan sesuatu yang hukumnya wajib bagi dirinya, berarti itu justru itulah yang lebih baik bagi dirinya, gitu. Ya, seorang ilmuwan, ya, kita sering melihat profesor tuh penampilannya, ya, umel gitu. Kita sering lihat profesor penampilannya gitu kan. Saking apa? Saking sibuknya dengan ilmu. Gitu ya, saking sibuknya dengan ilmu. Ini tugasnya nih, Pak, penelitian ya untuk kemaslahatan umat manusia. Saking sibuknya. Jadi pikirannya udah sibuk dengan tugas kewajibannya. Nah, ini artinya berarti kalau kita melihat ada orang yang mungkin kita lihat, loh, kok itu kiai kukunya panjang ya, gitu kan kiai gitu. Mungkin saat itu beliau sibuk, Pak, dengan tugas beliau sebagai ulama. Jadi tidak sempat. Kalaupun teringat, ingat nih, pas lagi ngajar, pas lagi ngaji ingat. Gitu, selesai ngaji dia udah ngerjain tugas yang lain lagi. Karena kan dia suami juga, mungkin dia ada tugas cari nafkah, tugas apa gitu ya, taklim atau nulis kerjaan yang lain. Itu ya Pak, artinya salah satu hikmah yang bisa kita petik di sini ya, janganlah kita mudah mencap negatif gitu ya, melihat siapapun yang mungkin kita lihat kok sunnah gunting kuku aja nggak diamalin gitu ya, namanya orang sibuk, Pak, tersibukkan ya dengan sesuatu yang lebih penting. Nah, itu justru mahbub ya, itu justru dicintai ya. Jadi nah, dalam hal ini berarti kita harus tahu prioritas dalam mengamalkan ibadah kita, Pak, ya, mengamalkan ibadah gitu. Wa hadhihi ahwalun batinatun bainal abdi wa bainallahi azza wa jalla. Nah, tadi kan masalah motivasi orang membiarkan jenggotnya panjang bahkan kusut supaya kelihatan zuhud atau sufi ya, atau sebaliknya orang yang sebenarnya ia membiarkan jenggotnya kusut itu karena sibuk dengan sesuatu yang lebih penting. Nah, itu bedanya di mana? Yaitu adalah hubungan batin antara hamba dan Allah, karena kan keikhlasan niat ya adanya di hati. Makanya kita tidak bisa sembarang menilai atau memvonis orang lain. Wan naqidu basirun, orang yang memeriksa ya dengan teliti hatinya, basirun, ia akan bisa melihat ya perbedaan niat tadi. Wa talbisu ghairu ra'ijin alaihi bihalin, dan pengelabuan yang dilakukan oleh iblis ya, setan itu mengelabui ya, sebuah niat buruk tapi dikemas seolah-olah sebagai sesuatu yang baik gitu ya. Nah, ghairu ra'ijin, tidak akan berlaku buat orang itu bihalin ketika ia memang mau memeriksa hatinya dengan teliti ya gitu. Jadi kita jangan lupa ya, perhatikan ya hati kita sendiri, jangan sampai terkotori atau terpedaya, tertipu dengan niat yang tidak lurus, Pak. Gitu. Ya, sebaik sebelum kita beramal, saat kita beramal maupun sesudah kita beramal, ya. Kemudian yang keenam, as-sadisu wasakhul barajim, ya. Tapi waktunya
sudah sampai kayaknya ya. Mungkin kita lanjut pertemuan berikutnya. Jadi baru yang kelima, insya Allah 3 bagian lagi. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang berikut karena keterbatasan waktu. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua dalam keadaan iman Islam yang teguh dan sehat jasmani rohani serta sejahtera lahir batin. Amin amin ya rabbal alamin. Silahkan. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan kajian-kajian pada pagi hari ini. Selanjutnya mungkin ada Bapak, Ibu yang ingin menanyakan. Untuk itu kami persilakan dari sebelah kanan. Silakan. Pak Jindang, Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan bukan masalah wudhu, tapi masalah ada ucapan tamu yang mengucapkan Assalamualaikum dan kita sebetulnya kan harus menjawab. Aduh, ulang lagi. Iya kemarin, tapi kemarin nggak ada. Ya, nggak ada kemarin. Iya. Sekarang saya mau tanyakan lagi, kemarin kelupaan. Ini betul orang lagi kebetulan kita mau sholat, itu ada orang datang tamu. Kita baru 1 rakaat, tapi ada tamu yang datang, misalkan Assalamualaikum. Bagaimana itu kita harus jawab lagi sholat atau kita batalkan? Kalau kita jawab lagi sholat, kita batalkan takut orangnya pulang gitu. Padahal yang mungkin lebih jauh berangkat. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana bila ada orang mengucapkan salam sedangkan kita sedang melakukan salat, itu kalau jawab salam nggak boleh karena kita jadi membatalkan salat. Jadi kita mengeraskan suara salat kita, bacaan salat yang kira-kira juga wajar, nggak harus ya sudah jangan. Ya sudah, ini wajar juga. Karena kalau jadi teriak-teriak jadi nggak sopan. Orang kita lagi sholat berdiri di hadapan Allah, itu Pak ya. Jadi ya kalau kira-kira memang bisa ada kemungkinan terdengar, ya nggak apa-apa. Berarti kita angkat suara dalam tingkat yang wajar, ya supaya terdengar oleh tamu. Itu mudah-mudahan Pak, walaupun mungkin kita merasa suara kita pelan, tapi kalau Allah yang menyampaikan suara kita akan sampai. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan wadzin finnasi lil haji, serulah manusia, serulah umat manusia untuk berhaji. Nabi Ibrahim dari kota Makkah, Allah perintahkan memanggil seluruh umat manusia untuk berhaji. Jaraknya jauh, Nabi Ibrahim masih sepi sendiri sana sama keluarganya aja kan, keluarga inti. Suruh manggil, ayo datang sini kan, berhaji ke Baitullah. Gitu. Nabi Ibrahim juga tanya gimana suara saya bisa. Nah, Allah katakan, memfirmankan lewat malaikat Jibril, ya panggil saja, nanti Allah yang akan menyampaikan seruanmu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Gitu. Ya kan? Kalau secara akal kan, apalagi panggilan Nabi Ibrahim masih berlaku sampai sekarang. Ya, orang yang terpanggil untuk naik haji berarti itu terpanggil syariatnya dengan seruan Nabi Ibrahim yang dahulu diserukan oleh Nabi Ibrahim. Itu. Siapa yang menyampaikan panggilan itu? Allah. Jadi ya ketika ada salah ya kita angkat suara kita, tapi tetap wajar karena kita tetap harus menjaga adab di dalam sholat. Terus ternyata tamunya nggak ada pergi, ya sudah, udah takdir, ya gimana?
udah takdir gitu ya sudah. Iya. Takutnya tamunya bawa parcel ya. Waduh, udah. Nah, terus saya juga ingin mengingatkan nih, mumpung masih tema yang sama. Untuk siapapun yang bertamu, adab bertamu yang diajarkan dalam Islam, mengucapkan salam paling banyak 3 kali. Gitu. Paling banyak 3 kali gitu. Kalau emang nggak mau nunggu gitu ya, paling banyak 3 kali. Setelah kita 3 kali mengucapkan salam, ternyata tidak ada jawaban, ya kata Rasulullah SAW, ya pergi pulang, jangan salam malah tambah kencang salamnya, terus Assalamualaikum, gitu, jangan, ya. Kenapa? Karena bisa jadi tuan rumah ya sedang dalam kondisi ya istirahat dan sebagainya gitu kan, itu ya yang perlu waktu istirahat gitu, bisa jadi, atau memang lagi tidur nggak dengar, ya udah gitu ya, jangan mengganggu. Jadi ingat tuh ya, 3 kali gitu. Jadi kalau kita salam 3 kali nggak ada jawaban, ya sudah gitu. Kecuali kita mau nunggu tanpa suara, silakan kalau mau nunggu tanpa suara. Karena kalau salam terus bukan mengganggu tuan rumah aja, ganggu tetangga juga sebelahnya, ya kan? Ya orang salam mulu tetangga, ya gitu, ya 3 kali gitu. Terus apa? Ya kita diajarkan tidak buruk sangka. Jangan udah salam 3 kali, wah ini nggak mau nerima gue nih katanya. Waduh, gue namu kok nggak diterima. Jangan begitu. Ya, kita kan nggak tahu kondisi di rumah, apalagi di kamar mandi, ya apalagi tidur, apalagi sholat, apalagi zikir, gitu. Lagi kamar mandi, lagi buang air lah. Emang bisa buru-buru? Iya kan, mulas gitu. Jadi husnuzon, ya, dan jalankan adabnya. Kira-kira seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Pak Jadi. Miknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bertanya dari karena kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau kita dari secara artinya kebersihan iman adalah bagian kepercayaan. Kenapa? Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Terima kasih Pak. Itu saja. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mendefinisikan iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu berarti membenarkan dengan hati, itu menyatakan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Itu Pak. Jadi kenapa amal lahiriah itu menjadi bagian dari iman? Karena itulah diantara bukti ya kesempurnaan iman yang kita yakini. Bahkan salah satu contohnya kan ketika Rasulullah SAW menjelaskan ya bahwa la ilaha illallah itu terdiri dari 70 sekian cabang gitu. Padahal la ilaha illallah itu kalimat iman, dan itulah simpul iman kita, tauhid gitu ya. Cabang yang terendahnya apa yang Rasulullah terangkan, katakan cabang terendahnya adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Itu Pak. Cabang terendah berarti cabang dari keimanan kita akan tauhid la ilaha illallah adalah kepedulian kita membersihkan jalanan dari gangguan yang bisa mengganggu siapapun yang lewat di jalanan itu. Jadi keimanan itu memang
pusatnya di hati gitu. Tapi ketika keimanan itu menyempurna, membesar, maka ia akan menjalar juga dengan sempurna ke lisan kita, sehingga lisan mukmin yang sempurna imannya, dia tidak mau mengatakan apapun kecuali yang baik saja. Nah, begitu juga menjalar ke seluruh anggota badannya, anggota tubuhnya. Matanya tidak mau melihat kecuali yang baik, telinganya tidak mau mendengar kecuali yang baik gitu. Hidungnya tidak mau menghirup kecuali juga yang baik. Tangannya tidak mau menyentuh, memegang, mengambil kecuali yang hak gitu. Begitu juga kakinya tidak mau melangkah, ya, berbuat, menginjak, menendang gitu kan. Ya, apapun kecuali memang itu sudah menjadi haknya gitu. Bahkan kalau dalam level kesempurnaan, Pak, level kesempurnaan iman, yang dihindarkan itu bukan hanya yang salah, tapi juga yang kurang baik. Kalau dalam bahasa agama itu mungkar, Pak. Ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa itu kemungkaran? Kemungkaran itu segala sesuatu yang tidak pada tempatnya gitu, ya. Lawan dari keadilan gitu. Ya, mungkar itu contoh sederhananya peci tapi dipakai di lutut misalnya, itu ya, atau tangan, ya, yang buat mengambil, nah gitu. Tapi kita malah mengambil dengan kaki gitu. Ya, contoh kita jalan kan, ya, saya pernah sampaikan juga, kita jalan nih, terus ada katakanlah tasbih kita jatuh gitu. Nah, karena malas turun, Pak, kita ambil tasbih kita yang jatuh dengan kaki, dijepit pakai jari kaki, sambil diri diangkat, baru diambil pakai tangan. Nah, itu tindakan yang tidak adil sebenarnya, itu mungkar, Pak, gitu. Menggunakan kaki untuk memegang, kecuali buat monyet. Kalau monyet emang kakinya buat megang juga kan, tangan kaki. Ya, kalau manusia kaki bukan buat megang gitu. Jadi kalau memang itu jatuh, ya ambil dengan tangan gitu. Begitu juga misalnya nih, kayak kalau pintu rumah zaman dulu. Kalau ini kan udah pintunya udah modern ya, itu geser. Pintu biasa di rumah-rumah ya, mungkin sekarang juga sebagian masih ada. Itu kan ada kunci slot. Biasanya di atas ada, di bawah ada. Nah, itu kan kalau yang di atas enak pakai tangan ya. Ya, yang di bawah itu kadang suka ada yang pakai kaki kan, karena di bawah dekat sama kaki. Itu ada orang yang begitu, di depan guru saya ditegur, Pak. Oh gitu, kaki bukan untuk megang, tangan tetap kita turun ke bawah tangan. Itu buat membuka slot, ngambil slot, pegang. Itu contoh. Jadi kesempurnaan iman ya itu akan menjalar kepada seluruh anggota badan. Makanya termasuk dalam hal kebersihan gitu. Allah itu mencintai kebersihan gitu. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, bersuci. Misalnya itu bersuci. Nah, bersuci itu batinnya, kebersihan adalah raganya, lahirnya gitu. Jadi apa idealnya, Pak? Idealnya negeri kita Indonesia sebagai negeri mayoritas muslim ya, orang beriman, idealnya menjadi negeri yang paling bersih gitu. Ya, ketika tingkat keimanannya memang sudah sempurna ya, insya Allah gitu, mereka akan senang kebersihan dan tidak senang dengan kekotoran gitu. Wallahu a'lam bishawab. Udah. Nambah lagi, nambah tak. Nambah.
Ini doyan ketagihan ya. Bagian ya nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ditanyakan, kebersihan adalah sebagai bagian dari iman. Sekarang bagaimana kalau senyum itu merupakan ibadah? Ini Kalau kita senyum sama muslim itu juga merupakan ibadah. Tapi bagaimana kalau dengan non-muslim gitu? Apakah juga ibadah juga itu mas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah senyum bisa menjadi ibadah? Ya bahkan jelas ya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tabassumuka li akhika shadaqah itu atau tabassumuka li wajhi akhika shadaqah. Ya, senyummu kepada saudaramu atau di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, terus gimana kalau kita senyum kepada non muslim? Apakah bisa jadi ibadah? Ya bisa, Pak. Gitu. Yang penting emang niatnya ikhlas karena Allah. Gitu ya memang. Dan intinya ibadah itu kita berarti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan kesempurnaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibuktikan dengan kecintaan kepada semua ciptaan Allah. Itu Pak. Karena ciptaan Allah itu kan karya Allah berarti. Ya. Ciptaan Allah itu berarti karya Allah, milik Allah. Kalau kita betul-betul mencintai seseorang, apapun milik orang itu akan kita cintai. Apapun karya orang itu akan kita cintai. Gitu. Ya, bagaimanapun bentuknya. Ya. Gitu. Ada surat yang udah lusuh, udah puluhan tahun disimpan. Kenapa masih disimpan? Karena cinta sama orang yang bikin surat itu. Ya, foto dan segala macam. Cinta, Pak. Nah, manusia, makhluk ini semuanya karya Allah. Siapapun yang sempurna cintanya kepada Allah, maka akan mencintai semua ciptaan Allah, makhluk karya Allah. Baik mukmin atau belum. Ya, baik muslim atau belum gitu. Ya. Jadi kita menebar kebaikan, dan Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi bahkan bukan manusia aja, gitu, ya, gitu. Jadi kalau jangankan kepada non muslim Pak ya, yang masih orang, kalau Pak Nurdin mau senyum ke kucing juga boleh, gitu. Senyum sama cewek gimana? Ya. Ini kayaknya ujung-ujungnya emang kesini yang mau ditanya sebenarnya gitu. Nanyanya ke itu dulu ya. Gitu. Iya, kalau tidak menimbulkan fitnah silakan Pak. Gitu. Ya berarti kan wajar senyumnya ya. Jangan sambil larak lirik gitu, ngedip-ngedip mata gitu kadang-kadang gitu. Gitu itu juga. Terus juga ya kalau nggak perlu ya nggak usah. Jangan kita terus ceweknya lewat biasa aja, perempuannya orang kagak nengok ya kita sendiri yang nyamperin mensenyum. Jangan. Itu berarti udah ada niat tertentu ya. Jangan. Pokoknya selama jaga apalagi gitu ya. Kan salah satu kriteria utama ibadah itu ikhlas Pak. Ikhlas nggak senyumnya gitu aja. Ikhlas nggak gitu. Salah satu kriteria ya. Dari batinnya ikhlas, dari pelaksanaannya sesuai dengan syariat. Itu saja. Ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelah sini? Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah
Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan kajian-kajian pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih pula kepada hamba Allah yang telah mendonasikan konsumsinya pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan barokah dalam rezekinya. Dan diinformasikan kembali kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Furqon atau warga RW 05 dan sekitarnya, bila ingin mendonasikan sebagian rezekinya untuk konsumsi akad subuh Majlis Talim ini, segera atau mohon menghubungi Bapak Budi. Dan selanjutnya, informasi selanjutnya, undangan dari Bapak Sunaryo warga Gria Kencana CM 34 mengundang jamaah Masjid Al-Furqon untuk menghadiri 1 tahunnya sepeninggalnya istri beliau, jam ba'da sholat isya. Jadi nanti insya Allah yang ada waktu kiranya mohon untuk kehadirannya ke rumah beliau. Dan selanjutnya untuk menutup taklim subuh ini, mohon kepada Ustadz untuk memimpin doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga doa kita pada hari ini dijabah oleh Allah SWT. Untuk itu lebih kurangnya kami mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah.